mengingat, itu resiko karena jadi peserta, jadi harus mengingat materi. Nah, sama seperti yang di penggajian, di bagian inasi bigis pun juga sama. Nah, di sini ini yang bridging dengan inasi bigis, yang menunya ada di bagian sini, menu, kemudian bridging V-clamp, terus ada kirim mana ya? Nah, kirim manual inasi bigis 2. Nah, seperti ini, dicari tanggalnya di sini. Nah, ini misalnya proses kirim. Ini bridging dengan inasi bigis, itu foldernya yang folder yang ini. Untuk pengaturan di inasi bigis sendiri, untuk bridging dengan inasi bigis itu ada di CONV terus WS inasi bigis. Nah, ini tinggal diatur untuk token dari inasi bigis di menu pengaturan. Terus di copy di sini, ini nanti alamat server inasi bigisnya, kemudian ini kelas rumah sakitnya. Ada C swasta, ada D swasta, ada A swasta, ada B negeri. Ya, B negeri ya. Terus D negeri juga ada. Itu diatur di sini. Nah, kemudian untuk pengaturan halaman sama seperti tadi, di dalam folder CONV itu ada komen. Nah, pengaturannya juga sama di sini. Nanti kalau dia tidak dikenali, otomatis dia akan kembali ke form utama. Nah, ini pengaturannya di sini ya. Yang non programming pasti pusing. Yang PHP pun juga belum tentu paham. Ya, nggak apa-apa, belajar bareng-bareng ya. Nah, di sini ini pengaturannya. Nanti kalau mau dioprek-oprek. Terus apa yang mau kita coba? Apa yang mau kita coba sekarang adalah coba merubah di sos PHP-nya. Nanti di sini ikut berubah nggak? Nah, ini tadi kita coba yang manual 2, sekarang kita coba di sini. Tampilan utama masih di sini ya, seperti ini ya. Terus kemudian di sini kita rubah di bagian inasi bigis, pengaturan pack-nya ini manual 2. Nah, kemudian di manual 2 tadi kita cek, berarti itu di bagian sini ya. Nah, ini bagian nomor RM, nama dan lain-lain, kita coba di sini masukkan beberapa perintah script. Sudah ketemu filenya? Di dalam WP-APPS, kemudian di bawah inasi bigis, kemudian ada bagian pack. Pack itu file-file yang berisi halaman-halaman aplikasi PHP-nya. Nah, untuk pengaturan halamannya itu diatur di command prompt, di command .php. Kemudian untuk setiap halamannya itu dimasukkan di dalam folder pack. Saya biasanya seperti itu. Tetapi kalau teman-teman punya cara sendiri, itu juga terserah. Ini kan cuma framework yang saya bikin memang untuk mempermudah saja. Nah, pack itu ada halamannya atau file-file yang dipanggil. Tetapi untuk perintah untuk manggil filenya itu ada di sini. Ini untuk perintah untuk manggil. Ini halaman-halaman yang dipanggil. Nah, kita coba. Nomor RM ya. Nah, ini kita cek. Uji coba menampilkan data. Nah, terus kalau sudah di inasi bigis 2 ini kita coba reload. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya di sini ada perintah reload karena memang dia juga berupa web. Nah, ini tampil di sini ya. Ini tampil di atas. Jadi tanpa harus dikompil. Kalau tadi kan kalau menggunakan tadi yang di Android kan yang dikompil itu juga nggak perlu compile ya. Di web view-nya ketika memang ada perubahan di situs server ya dia otomatis ngikuti. Di sini juga sama. Jadi tidak perlu dikompile. Kalau misalnya mau dikompile ya ketika aplikasi miadaskannya dibuild. Jadi ketika ada perubahan di sini juga langsung nampil seperti itu. Di bagian sini ya. Nah, di sini. Terus kalau sudah paham mengenai ini, ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut bagaimana cara mengkoneksikan atau web view-nya? Dari sisi PHP-nya secara struktur semuanya sama, untuk halamannya semuanya ada di sini. Termasuk yang radiologi yang kemarin sempat upload gambar radiologi kok bisa masuk. Nah, itu di sini juga.
Ini radiologi, foldernya itu ada di sini. Gambarnya itu tidak disimpan ke dalam database, tetapi dia disimpan di dalam folder yang ada di server. Maksudnya biar tidak mengganggu performa database, seperti itu. Nah ini dia, ini ada dalam folder upload. Semua yang bergambar itu dimasukkan di sini. Nah, kita buka di sini. Nah ini langsung kebuka di NetBeans. Gambar seperti ini ya. Itu. Nah ini di sini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut untuk ke web view-nya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih Mas Win. Ya. Untuk setahu saya di katalognya yang dikeluarkan dari Kemenkes itu ada prosedur untuk mengambil data nilai klaim yang ada di Najibikis untuk ditampilkan di SIMRS. Ya. Nah itu apakah di Hansa sudah dimasukin atau gimana? Kalau di SIMRS Hansa untuk WSI Najibikisnya sudah ada semua. Cuma memang untuk dari sisi interface tidak saya buatkan. Nah nanti kalau semuanya dipakai di SIMRS Hansa nanti Najibikisnya nggak pernah dibuka nanti. Padahal sering ada pengumuman di sana ya. Nah, pengumumannya seringnya di Najibikis. Kalau kita mau nambahkan berarti bisa ditambahkan di halaman PHP-nya. Ya kalau itu tinggal dibuatkan interface-nya sendiri. Tapi kalau untuk function yang digunakan untuk bridging itu ini Najibikis, CONV, WS Najibikis. Nah ini sudah ada di sini nih. Nah ini update claim. Di bawahnya ada update claim lagi. Hapus semua prosedur. Stack 1, stack 2 ini finalisasi claim, edit ulang. Kirim per periodiknya, kemudian menarik datanya juga sudah ini. Sebenarnya tinggal dibuatkan interface-nya aja, tinggal tarik gitu. Nah, sebenarnya lebih gampang seperti itu. Terima kasih. Ya, memang tidak kita buatkan semuanya gitu. Lagi pula karena di SIMRS Hansa salah satunya itu sudah ada menu monitoring claim. Salah satunya itu. Jadi bisa langsung dari menu monitoring claim mengambil data yang ada di ini servernya BPJS. Jadi setidaknya ketika memang sudah kirim ke data center, kemudian sudah ada approval dari pihak BPJS, lewat monitoring claim juga sudah langsung ketahuan nilai-nilainya ya. Salah satunya itu. Ya cukup. Ada lagi yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut? Oke, mungkin lanjut Pak Win. Ya lanjut, kemudian kalau sudah lanjut kita lanjut ke menu yang ada di SIMRS Hansa tapi Java-nya. Nah terus apa yang kita gunakan untuk memanggil seperti ini tadi? Nah ini kan ada menu pilihan yang klaim baru manual Najibikis ya. Kita coba komunikasi antara Java dengan PHP-nya seperti apa itu kita lihat di sini. Itu tadi yang Najibikis seingat saya ada di bagian bridging sini. Nah ini dia. Terus di sini ada Najibikis. Nah ini dia Najibikis hybrid. Nah pengaturannya ada di sini. Nah filenya cuma kosong seperti ini karena posisinya dia juga memang cuma web view saja. Terus bagaimana file ini bisa bekerja, dia mengenali data di server? Kita buka di bagian source code seperti ini. Nah yang digunakan untuk dia koneksi ke server itu di bagian sini sebenarnya. Bentar ya. Kemudian kita buka dulu dari menu utamanya. Kemudian saya cari menunya untuk manggil Najibikis otomatis, baru kemudian manual 2. Nah kalau teman-teman cari di bawah menu utama SIMRS Hansa tadi, di dalam folder home panel menu, kemudian di sini tadi ada button Najibikis claim baru 2. Ketika kita klik, nah dia komunikasinya seperti ini. Nah ya
di sini. Nah, kalau kita cek di Nasibikis, bentar, loadingnya agak lambat nih, 8 GB tapi masih tetap lambat. Ya. Ya, untuk memanggilnya seperti ini. Nah, ini Nasibikis load URL HTML. Nah, ini Nasibikis, ini ada function namanya load URL. Loadnya itu ada di sini. Pada baris 170 pada Inasibiki hybrid.java. Nah, kalau teman-teman buka tadi di menu yang bridging Inasibiki hybrid ini, nah, di sana ada public void load URL, kemudian dia narik di sini. Nah, ini function yang dia mengenali URL yang dilempar dari aplikasi Java-nya. Nah, ini dia. Diklik, ini fungsinya cuma buat ini saja. Nah, di sini URL-nya ditangkap. Kok bisa seperti itu? Ya karena web view itu fungsinya sebenarnya sama dengan website. Sama dengan ketika jenengan buka browser baik Chrome, Safari atau yang lainnya. Dia mengenali URL itu. Terus komponen apa yang dipakai di sini? Komponen yang dipakai di sini itu seperti ini. Nah, komponen yang dipakai di sini itu ini dia. Yang dipakai adalah komponen web engine. Web engine-nya sendiri nanti ditaruh di namanya yang namanya JFX panel. Nah, Java itu dia memiliki flash sendiri. Kalau teman-teman sering mendengar yang namanya flash player, di Java dia punya yang namanya Java FX atau Java Flash X. Dia punya fungsinya mirip dengan flash yang biasa dipakai teman-teman, yang keluarannya keluarannya Adobe. Tapi kalau ini dia keluarannya Java, namanya JFX panel. Nah, ketika sudah menggunakan JFX panel itu, yang nanti web engine-nya ditaruh di sana, maka semua yang berbasis web PHP, HTML, atau mungkin dia juga berbasisnya Python atau yang lain, maka dia dikenali sebagai sebuah aplikasi pack. Jadi Simeres Kanja ketika mau dihubungkan dengan Python, dengan Java Server Fast atau Java Server Pack, atau mungkin dengan bahasa pemrograman Golang, itu pun juga bisa. Jadi Simeres Kanja itu menerima semua bahasa pemrograman. Jadi berdiri atas semua golongan ya. Ya, seperti itu. Nah, ini dia. Terus kemudian panggilan URL-nya tadi, mana tadi ya? Di sini. Dari sini kemudian dibuatkan create scan-nya. Kita cuma menambahi beberapa perintah agar dia itu bisa berkomunikasi seperti ketika teman-teman membuka aplikasi yang seperti ini. Nah, kemarin kita tunjukkan olah data pasien, kemudian ada mutasi berkas. Nah, di dalam mutasi berkas ini ada pilihan cetak RM. Nah, dia posisinya cetak RM ini padahal dia dari aplikasi PHP. Dari aplikasi PHP dia memanggil aplikasi form Java. Ini kita klik. Nah, ini aplikasi form Java ini. Kalau kita print dia bisa mengeprint seperti ini. Nah, ya tak? Ini Java, tetapi dipanggil dari PHP. Tapi yang memanggil bukan PHP-nya, tetapi yang mengambil adalah web engine-nya tadi. Nah, web engine-nya sendiri kita buka dulu di pilihan menu, kemudian laporan. Terus di sini bentar tak cari ya, saya juga lupa taruhnya di mana ini. Laporan mutasi berkas. Nah, di sini. Kita tambahkan beberapa perintah di bawah sini. Nah, ini dia. Di bawah profit create scan, di sini manggil perintahnya. Nah, ini dia. Jika dia ketemu dengan kata-kata tertentu, nah di sini ada keluar dan cetak berkas RM. Ketika di pilihan ada cetak berkas RM tadi, di sini fungsinya. Nah, di bagian sini. Nah, ini ketika ada cetak RM, ini kan diatur dari sisi pack yang ada di sini. File kita cari.
berkas biar tambah pusing. Nah ini dia monitoring berkas, show NV, comment. Nah ini dia home admin list, kemudian di bagian pack di list. Nah ini ketika kita print seperti ini di bagian tampilnya. Nah ini dia. Di sini ada variabel bernama action yang bernama cetak berkas RM. Nah, cetak berkas RM ini nanti yang mengandung kata cetak berkas RM ini nanti yang akan diparsing ditangkap oleh platform Java-nya. Nah, kondisional platformnya atau kondisional kasusnya itu seperti ini. Jika nanti pada URL yang dikirim oleh aplikasi PHP tadi mengandung kata cetak berkas RM, maka secara otomatis dia akan ditampilkan form pilihan cetak berkas. Nah itu di sini. Nah ini dia. Ini menu formnya gitu. Jadi dia cuma mencari URL saja, URL yang dikirim oleh aplikasi PHP itu diparsing. Ketika dia mengandung kata tertentu, nah itu yang diambil. Sama sebenarnya ketika kita belajar scraping. Jadi dia cuma nyari URL itu diparsing, dicari, diteliti ada kata yang bisa diambil enggak. Ketika bisa diambil, dia diterjemahkan ke dalam bahasa dia sendiri. Nah, itu seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Win menjelaskan ada bagian yang load URL, kemudian ada plugin JFX ya. Nah itu kalau misalkan di HTML mungkin lebih mirip kayak iframe ya. Oh beda lagi, bukan. Nah, misalkan begini, di antrian yang display antrian itu tidak menampilkan image, tapi kita ambil URL dari URL yang misalkan bootstrap yang udah kita buat. Biar yang tampil di antrian itu adalah URL display kayak kamar, kemudian jadwal dokter. Jadi jadwal dokter itu bukan berupa image lagi, tapi update dari URL itu tadi. Bisa nggak seperti itu? Ya kalau di PHP mungkin bisa, tetapi memang konsepnya berbeda. Kalau di sini kan dia menerjemahkan bahasa lain ke dalam ini interface dia gitu, tapi fungsinya berbeda. Tapi kalau mau seperti itu untuk yang PHP bisa saja di dalam iframe-nya dia manggil URL lain kan bisa, tetapi di sini beda. Memang yang di sini kan dia sifatnya sebagai interpreter gitu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Angkat tangan. Ya lanjut Mas ya. Ya gimana? Ada lagi? Ada yang tanya? Nah. Ini bingung karena bingung saya yang menjelaskan atau memang karena sudah paham? Mungkin dia PHP enteng kali ya. Ya. Kayaknya di sini programmer PHP semua. Ya. Kemudian yang terkait dengan presensi yang di sini, ini memang kita juga ada yang menggunakan flash seperti ini. PPS, kemudian presensi. Nah ini kalau ini dia menggunakan flash asli nih. Loh malah dibuka malah error. Saya coba pakai Firefox mau nggak? Saya coba dulu mau nggak? Nah yang ini ya. Nah kalau yang ini dia pakai flash beneran kalau ini flash player. Jadi ketika dia membuka sini terus mengambil data itu dari flash, itu ada di file presensi di sini. Nah ini dia. Loh gambarnya banyak banget ya. Nah, bentar tak hapus dulu biar tidak nanti mengganggu. Loh nggak bisa di delete. Harus dari folder kalau ini.
Sudah hilang ya. Nah, seperti ini. Nah, itu tuh yang bisa tampil di sana itu cuma ini. Nah, ini webcam JS sama webcam SWF. Jadi kita memang bahasa yang dicampur-campur, yang penting bisa masuk. Terus ada alasan nggak kenapa kok harus pakai PHP, harus digabung dengan Java? Apakah Java saja tidak bisa? Sebenarnya bisa, cuma posisinya ini kemarin memang pengen baru iseng saja. Kalau bisa digabung, kenapa kok harus di sendiri-sendiri kan? Ya, kadang pas mood pengen pakai PHP ya pakai PHP. Ketika kita pengen mood pakai Java ya pakai Java. Ketika mood pengen pakai Pascal ya pakai Pascal. Fingerprint yang tadi ditampilkan oleh Pak Kusmanto itu menggunakan Pascal. Jadi memang pas baru moodnya saja. Saya males nyari di Java, akhirnya oh ya pakai Pascal lebih gampang, pakai Pascal gitu. Karena kan pengembangan sesuai keinginan dia. Itu. Nah, nanti pengembang kedepannya ketika saya pengen mood pakai apa gitu bisa saja langsung semuanya berubah. Gitu ya. Itu iseng saja sebenarnya. Karena dulu ketika saya masuk kuliah itu kebetulan karena saya saat itu cuma kuliah jadi petugas perpustakaan, karena saat itu memang kuliahnya gratis, kebetulan digratiskan sama kampusnya. Terus disuruh tinggal di kampus, membantu jaga perpustakaan, lihat banyak buku. Ada banyak buku yang bisa dieksplor, ya kenapa tidak kita coba? Kadang coba PHP, kadang pakai VB, kadang pakai DLP, apa yang bisa dicoba. Akhirnya ketika ngoding pun bahasanya jadi campur-campur seperti itu, ya. Itu. Dulu pas awal bikin yang PHP ini kita mau pakai yang pakai Java Server Pack, jadi web tapi webnya Java. Tetapi ketika dicoba, saya coba loh ini kok lumayan berat ininya di sisi engine-nya, karena kan dia bisa pakai Glassfish ataupun Tomcat. Saya lihat loh lumayan berat. Yang biasa banyak dipakai program rumah sakit saya lihat adalah PHP. Ya udah kita ngikuti pakai PHP saja, biar nanti bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain seperti itu. Makanya di sini ada yang sebagian pakai PHP. Kemudian pakai Pascal karena aslinya saya itu dulu memang paling suka pakai Pascal sama Delphi. Tetapi karena Delphi itu lisensinya 1 tahun bayar 20 juta, sementara saya pengen beramal tetapi pakai yang bajakan itu kata Dr. Basro tadi dari awalnya sudah salah, ya ke belakangnya juga salah juga toh. Nah, makanya saya menghindari sesuatu yang nanti daripada itu mengurangi amal saya di akhirat, mending pakai yang gratis sekalian. Seperti itu. Nah, kebetulan Java ini gratis, memang benar-benar gratis. Ya udah bisa jalan di semua platform, ya udah kita pakai itu. Nah, dulu kasusnya seperti itu. Karena lihat loh Java kok bisa, ya udah pakai Java. Nah, belajarnya lama apa cepat? Ya karena secara logika sama, ya udah kita beralih ke Java itu. Ya. Nah, terus kemudian untuk koneksi yang tadi basisnya PHP dan Java itu sama-sama bisa koneksi ke MySQL juga, makanya juga tidak menjadi masalah. Nah, di sini juga. Nah, untuk source-nya langsung digabung antara URL yang ada di Java dengan PHP. Kemudian untuk pertukaran datanya, nah di dalam tabel Simeres Kanja itu banyak tabel-tabel temporary, ya, banyak tabel temporary ya. Salah satunya itu digunakan untuk pertukaran data. Jadi datanya kalau biasanya bahasa lain itu bertukar pakai web service, kalau kita daripada mikirnya ini sama-sama sudah satu aplikasi, satu rumah sakit, ya udah kita buatkan tabel temporary itu untuk saling berkomunikasi. Ketika dia berpindah dari PHP ke Java, ketika PHP-nya mau mencetak data itu disimpan dulu datanya di dalam ini apa namanya? Di dalam tabel, baru dari tabel nanti dipakai di aplikasi Java-nya. Jadi tabel seperti itu ngakalinya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak bisa istirahat ini. Ya, sebelum nanti ya. Ya. Ya, boleh. Ya, ini bisa nggak kita dibuatkan langkah-langkahnya untuk menyatukan apa namanya? Ini ya, ya. PHP dan Java ini langkah. Boleh, yang lain mau mencoba juga? Gak apa-apa ya. Sekalian pusing-pusing lagi ya.
Ya udah, kita coba saja satu, cukup copy paste aja ya. Nah, yang kemarin sudah di coding ini saya tutup semua dulu biar tak terlalu mengganggu. Saya matikan juga. Nah, kita mulai dari kita ngambil tadi di menu laporan. Nah, ini tadi silahkan dibuka di paket laporan, kemudian di sana ada mutasi berkas. Nah, ini di copy saja. Kita beri nama yang lain. Nah, mutasi berkas di bawah source paket, kemudian ada laporan, kemudian mutasi berkas ya. Copy, kemudian saya paste, kemudian saya kasih nama uji coba link atau uji coba URL. Besar kecilnya diingat-ingat, saya pakai uji, U-nya besar, C-nya besar, URL-nya besar. Mau besar kecil terserah, yang penting diingat. Nanti kan yang manggil juga teman-teman juga, bukan saya. Kalau saya kan manggil di laptopnya saya saja. Namanya uji coba URL. Sudah? Saya copy, saya paste. Kalau sudah, terakhir di sini ada pilihan refactor. Pak Rahmat sudah, Pak Rahmat? Lagi nyoba ya? Nah, kalau sudah dipilih refactor. Nah, nanti di sana ada yang namanya file baru bernama URL uji coba. Hah? Bentar, tak tes dulu. Kita coba koneksikan ke Google, mau nggak? detik.com ya. Nampak? Coba pakai koneksi sendiri kalau gitu. Nah, langsung bisa kalau pakai koneksi sendiri. Loh, lama ya? Wah, jangan-jangan hang nih. Ya, agak lama. Loh, kok nggak gerak-gerak? Malah hang. Nah, coba tak close dulu biar nggak terlalu berat.
run, kemudian udah tampil belum nanti? Nah, uji coba URL ya, ternyata udah selesai tapi di sininya dia nggak ini. Nah, sudah semua? Sudah jadi? URL uji coba ya? Sudah? Nah, kalau sudah kita coba panggil dari form utama. Nah, kita pindah saja yang kemarin itu pakai apa namanya, dipakai buat balas surat, kita coba dipakai buat manggil URL-nya. Nah, kita cari navigator, kemudian DLG Home, panel menu, scroll panel menu lagi, yang button surat balas. Nah, kita rubah sekarang. Kita mau pakai uji coba URL-nya. Uji coba URL. Form sama dengan new uji coba URL. Nah, saya ulangi. Dari yang kemarin itu di bagian button surat balas, kalau sudah tadi sudah selesai dibuat ininya formnya. Terus kemudian di sini diklik bagian surat balas. Saya ganti yang kemarin dipakai buat ini, saya rubah menjadi seperti ini. This, kemudian di sini saya pilih boolean modal. Oh. Ini saya ubah jadi false. Nah. Terus kemudian form titik URL. Oh, kok nggak mau? Dia load URL. Nah, kalau sudah load URL, kemudian misalnya saya ganti dengan http google.com. Nah, ini dia. Terus kemudian ini saya copy sesuai yang kemarin seperti ini. Nah, ini tinggal diganti URL di sini. Sudah? Sudah? Kita coba dulu, benar nggak yang tampil nanti Google? Oh, ini harusnya 2 kali ini ya. Ya, tadi sudah di copy, uji coba URL. Ini belum ada yang kita rubah karena ini sudah bawaannya. Sebenarnya isinya nanti sama saja. Terus kemudian ini URL-nya. Kebetulan saya pengen nyoba yang URL Google. FORM uji coba URL, FORM uji coba URL seperti ini. Saya print screen, kemudian saya kirim ke forum mungkin. Picture. Nah, ini saya kirim, kemudian kita coba jalankan ya. Ya, seperti ini. Jadi nanti teman-teman yang pakai PHP, ketika dia pengen di-include di Simeres Kanca, caranya juga sama seperti ini saja. Manajemen surat, kemudian status balas surat. Kita coba buka ya. Nah, dia bukanya Google. Ya, ini dia. Jadi yang tampil di kita Google. Ya. Nah, terus posisinya kenapa kok kemarin kita bukakannya langsung bisa koneksi ke server, ya itu cuma pengaturan di properties
dia membaca settingan file yang di database XML ini. Nah, jadi kalau yang bisa PHP mau dimasukkan di Siemens saja bisa. Kalau mau perlu pun yang sysmadak miliknya Kars dimasukkan di sini juga nggak apa-apa. Itu. Oh iya Pak, siap Pak. Dia Karsnya datang, iya Pak, di Siemens saja sudah punya sysmadak Pak. Padahal cuma ditembak ke IP-nya server sysmadak aja nih. Kami sudah punya Pak ini. Gitu. Jadi gitu loh. Ini dari Siemens saja ya. Ini Pak. Bisa dibuatkan seperti itu, ya. Tembakkan ke IP-nya sysmadak. Nah, kalau tadi kenapa dia bisa mengenali folder-folder yang ada di dalam web APBS-nya, terus mengenali portnya juga, yaitu karena settingannya di sini. Di sini ada host hybrid web. Jadi di dalam file database.xml itu dia membaca sini. Nah, ini dia. Terus folder yang dibaca itu dari folder apa? Ya ini folder web APBS, portnya apa? Ini dia. 3 ini pengaruh. Ini alamat servernya, alamat server web base-nya, terus web APBS-nya di sini. Terus cara manggilnya seperti apa? Nah, kita cek di sini. Nah, itu yang dipakai itu ini. Nah, biar dia bisa mengenali server kita itu cuma di sini nih yang perlu dibaca. Nah, koneksi titik host. Nah, ini dia memanggil data yang ada di sini. Nah, koneksi titik host. Dia membaca yang ada di sini. Terus kemudian portnya dia mengambil dari mana? Port web. Nah, port webnya dia ngambil dari sini nih, port web. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, terus yang diambil apa? Yang diambil hybrid webnya. Nah, ini ada hybrid web APBS. Ya, dia mengenali itu saja. Jadi intinya dia mengenali alamat server, mengenali nama folder yang ada di server, mengenali portnya port berapa. Cuma seperti itu ya. Sudah otomatis. Nah, ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Gak apa-apa, nanti kalau bisa sysmadak dimasukkan. Kalau sirsak dia keluar mau dimasukkan juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi begitu asesornya datang, kami sudah punya dalam satu sistem termasuk sysmadak gitu. Nah, biar mereka bingung kok bisa ya, emang bisa itu ya. Siapa tahu Inasi Bigis juga mau dimasukkan di sini biar tidak buka tutup form. Nah, boleh juga gitu. Nah. Oh iya, alamat data centernya Kemenkes itu mana? Ya. Nah, kita coba buka ke Inasi Bigisnya, siapa tahu mau. Iseng saja. Nah, kita coba ya. Masukkan di sini. Dokter Rudi ada nggak nih? Nggak ada ya. NAVC, Kemenkes, Go-ID, Integrity PHP. Surat menyurat. Nah, ini dia. Masuk nggak? Kok agak lama? Ini? Nah, ya. Seperti itu. Nah, kalau nggak nanti dibuatkan satu tombol berisi surat masuk. Ketika dibuka, oh ternyata emailnya Google. Kan keren tuh. Kemarin ada yang tanya kalau surat menyurat gimana mas? Gitu. Ya bikinkan aja satu tombol langsung dikoneksikan dengan emailnya Google itu. Ya. Nah, kalau videonya mungkin dia nggak jalan karena kan flash playernya harus ada yang diaktifkan kalau itu ya. Ini hanya dia yang berupa image atau yang lain. Tapi kalau buka YouTube jangan di sini, berat juga nanti di aplikasi.
Kalau slide bisa pakai yang formatnya GIF bisa, itu ya. Kita coba aja di sini, galerinya ada nggak? Nih, oh ya dibuka banyak jadinya. Ini susunan tim, malah bukanya masuk sini ya. Nah dia langsung buka. Ini karena ada perintah yang ini di setting, jadi begitu dia ketemu itu dia buka form baru. Nah itu ada. Ini tadi karena settingan codingnya di sini di uji coba URL. Jadi ketika dia ketemu dengan parsing kata tertentu, dia buka form baru. Nah itu di sini, tinggal dimasukkan di sini. Nah, sini ya. Nah, mengandung kata halaman, dia buka baru itu. Di sini tadi jangan-jangan ada halaman tulisannya. Oh, ada tulisan back home, mungkin di situ dia langsung lempar. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, nanti berarti kita istirahat isoma. Terus nanti mau dimulai lagi jam berapa? Apa habis maghrib atau setelah makan sekalian? Dia pengennya deh setelah makan nanti. Nanti setelah ini mungkin nanti materinya diskusi bebas ya. Apa yang belum bisa ditanyakan belum bisa ditanyakan. Tadi Pak Agus Budiono juga ngomong, katanya ada yang pengen tahu untuk yang fingerprint registrasi pasien. Nanti akan dibahas langsung sama Pak Agus juga. Ya, registrasi pasien pakai fingerprint ya, nanti akan dibahas. Terus siapa tahu nanti pengen sekalian buka source code yang presensi pakai fingerprint seperti apa sih? Nah, gitu. Tapi nanti kalau mau ditunjukkan source code-nya, saya nanti bukanya pakai Windows tetapi di VirtualBox. Kalau untuk aplikasi DLP-nya kebetulan itu saya pakai cloningannya dari orang yang jualan DLP. Jadi insya Allah halal ya. Yang jualan Mas Kova. Saya kan kalau beli lisensi DLP Indonesia itu kan sekarang ke Mas Kova. Nah kebetulan dia yang jualan, saya dikasih build dari komputer dia. Jadi dikasih, dia masih pakai Windows XP, saya dikasih file ISO-nya. Nah itu yang saya jalankan. Nanti kalau ada apa-apa kan tinggal Mas Kova saja yang ininya ya. Oh saya dikasih penjualnya kok ya, saya terima tuh ya. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada mungkin istirahat, nanti habis sekian makan malam ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause buat Pak Widi. Oke, mungkin untuk sesi pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita bisa istirahat.